yang biji sakar Bahasa itu. Indonesia aja cuma. Saya suka-suka saya dong. Suka-suka saya dong. Saya bukan umat terjemahan kayak kau. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Monyet. Manusia separuh babi diam. Punya adab kau ini, kurang ajar kau, nggak punya adab kau. Manusia separuh babi diam. Manusia yang berasal dari sperma babi diam. Bapakmu makan babi, spermanya terbuat dari babi, disemprotkan ke dalam rahim ibu kau lahir, makanya congolmu kayak begitu. Ini saya sedang membahas Al-Quranku. Jangan karena kau tidak berdaya, nggak paham original teks kitab yang kau curi dari Yahudi. Kau nangis. Diam dulu, diam. Artinya aja cuma. Diam. Artinya aja. Diam dulu. Diam. Wahai manusia separuh babi, diam. Diam. Kau sadar enggak kalau kau lahir itu dari sperma babi? Kau sadar enggak? Jadi kau diam dulu. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyara. Anak babi. Aduh, si Jeb ini. Entar kau dikasih benar-benar sejak lo Jeb. Nanti kau Dasar dikasih Jeb. ngomong gantian. Tadi kau ngomong nggak Apa sih kalian ini Kristen pada gak ada adab, gak ada akhlak. Santai aja, kenapa sih? Kalian jangan bodoh. Santai aja. Kalian nggak lihat siapa yang dari Kalau tadi kalian menghujat. nggak bodoh, diem. Aku dari tadi gak ada menghujat Jeff. loh. Turunin aja Aku dari tadi kamu gak ada menghujat. Anak babi ini, anak babi. Lu punya adab, kau orang lagi bicara kau potong-potong kau, nggak punya telinga kau ini. Kalau kita berdiskusi dalam etika moral, orang berdiskusi ketika ditanya, kemudian orang itu menjelaskan, lalu yang bertanya keluar-keluar terus, itu ubahnya seperti babi, tidak punya etika. Kau bertanya tentang aja, Tuhan. ngomong kotor aja kotor cuma. Lah, kau makan babi memang kan? Ya. Kau makan Menghina babi, orang makanya gitu ya. tabiatmu kayak gitu. Itu ajaran agamamu, menghina orang gitu. Saya tidak menghina. Gitu Yesus ya. malah mengatakan kau ya? anjing. Yesus mengatakan kau anjing. Para mana itu? Masih bagus saya. Fakta saya katakan. Kau makan babi, orang tuamu makan babi, spermanya dari babi, semprot masuk rahim, lahirlah kau. Nah, kau separuh babi. Diam. Parah kali mulutnya, Innama parah. tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi Allah yang Maha Pengasih tidak bisa dilihat. Kamu tanya seperti apa hakikatnya? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Kata Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Kata Musa, Keluaran 33 nomor 30 nomor 22, Allah tidak bisa dilihat. Kata Samuel 2 Samuel 7:22, Allah tidak serupa dengan manusia. Kata Musa, Bilangan 23 nomor 19, Allah tidak seperti manusia. Kata Yeremia, dengar 10 nomor 6, Allah tidak sama seperti manusia. Kata Yesaya 45 nomor 5, Tuhan itu satu-satunya tidak sama seperti manusia. Kata Yesaya 43 nomor 10, Allah tidak pernah dibentuk jadi manusia. Ayo, loloskan Yesusmu, tidak bisa jadi Tuhan. Yesusmu hanya bisa jadi dewa. Oke, silakan. Bagus kan kalau kita diskusi ganti-gantian. Jawab biar cepat. Ya silakan ganti-gantian gitu loh, ganti-gantian silakan. Iya, tapi jangan marah-marah ya. Nih, Yesus, kenapa bukan manusia? Ada selanjutnya, karena manusia itu berdusta, karena manusia itu tidak suci, karena manusia itu pasti berdosa, karena manusia itu tidak layak dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan jadi manusia. Gitu kan, dia mengambil rupa seorang hamba. Saya baca dulu yang Filipi ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya rasa satu ayat ini sudah cukup. Kalau mau dilihat lagi dari perkataan Yesus, ya kita buka Yohanes. Ya, ini sih ayat perjanjian baru yang saya rasa semua bisa baca dan mengerti, kecuali kalian bukan umat Kristen yang tidak mau percaya. Ya nggak apa-apa juga, tetapi kebenaran firman Tuhan ya seperti ini, memang tidak terjangkau, memang tidak mungkin. Apalagi Yohanes 17, Yesus sebagai manusia itu berdoa kepada Bapa. Memang betul, dia anak Allah. Dia satu dengan Bapa, tetapi dia bukan Bapa, betul. Dia menyerupai seorang hamba, dia menjadi hamba, bukan berarti di surga itu kosong. Dia sang putra. Ya, jadi ini yang benar, bahwa dia punya Bapa. Dia punya roh Allah yang satu itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Itu yang benar. Begitu, memang sulit sekali untuk dipahami, apalagi bagi agama lain, apalagi bagi Islam yang tiada Tuhan selain Allah. Memang betul saya bisa mengerti tentang ya. itu. Jangan terlalu panjang-panjang ya, cukup ya, udah lebih bulan. Ya, silakan Bang Mbak Suma. Natali, Oke. izin nyambung dong Bang Suma. Sedikit. Oh ya, oke. Silakan Bro Admin. Boleh ya. Aku sangat sepakat sekali dengan pernyataan Bang Suma ya. Jadi memang orang Kristen tuh kita harusnya sadar, jangan pakai kata Allah, karena kata Allah itu memang punyanya orang Islam. Jadinya nanti banyak salah paham. Turunkan saya dulu. Jadi saya setuju sekali dengan pertanyaan Bang Suma. Habis itu naik. Kenapa Diturunin? santai dulu Bro Admin, santai dulu, nanti naik lagi Ke report teman-teman ya, dibantu di tap alah, tolonglah santai lah ini. Janganlah, Aduh, Kristen nih. Biasa aja lah. Teman-teman Muslim tolong dibantu di tap-tap layar, di support. Yang Kristen santai aja, apa sih? Iya, santai-santai aja teman-teman Kristen, gak usah report-report lah. Aduh. Iya, makanya kadang kasih layar kecil aja beliau ya. Iya, tolonglah teman-teman, ini edukasi ya. Jadi kalau ini silakan, ini kan masalah keimanan, Anda mau menuhankan siapa ya terserah gitu loh, nggak ada paksaan. Ini buat edukasi gitu loh teman-teman. Aduh. Apa sih yang membuat kejang-kejang, apa sih? Santai lah, kalau mau kebenaran itu santai aja ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi ngomong teman-teman, saya ya dikecilin aja, masya Allah. Oke. Kang Chan kena. Ya, terkhusus kepada saudari saya, Aduh. saudari Natali. Jadi kalau kita merujuk kepada bilangan 23, Suaranya nggak kedengeran lagi, mati suaranya. ya, sorry. Kalau kita melihat dalam Ulangan 23 ya, bilangan 23, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga dia berdusta, sehingga Yesus lolos karena tidak berdusta. Mari kita lihat buktinya, satu aja kedustaan Yesus. Di dalam Yohanes 3 nomor 13, apa kata beliau? Tidak ada seorang pun. Dulu bilangan tadi berapa? Bilangan mana? Bilangan 23 nomor 19. Lalu Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Sekarang, apakah itu betul?
Tidak ada yang pernah naik ke surga selain Yesus. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Tuh kebohongannya. Makanya Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena Yesus pun berbohong. Itu satu aja dulu sudah menggugurkan. Kedua, bukti otentik kalau dia itu bukan Tuhan. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Bagaimana menurut Yesus? Ibunya itu hambanya atau siapa? Itu dulu. Maria yang melahirkan. Bang Zuma, tunggu dulu Bang Zuma, ini nanyanya dari Yesus siapa, terus ke pengajarannya. Jadi saya buka bolak-balik buku nggak bisa jawab cepat. Oke. Sementara nggak boleh cepat-cepat. Jadi gimana? Baik. Kita lihat di dalam Yohanes 13. Bang Zuma nggak boleh curang lah. Iya Curang? kan? Iya, satu-satu gitu loh, step by step. Jangan lari bedakan sana lari curang. sini. Saya jadi Bedakan gimana curang jawabnya? dengan memaparkan ilmu. Jangan framing. Tidak bagus kalau nuduh curang, itu tidak bagus. Sekarang begini. Di Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, dan bukan anak manusia, ya kan? Nah, faktanya Yesus dua-duanya kena. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Perlakuan atau kelakuan Yesus sebagai manusia, dia berdusta. Yohanes 3 nomor 13, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada aku, yaitu anak manusia. Oke, naik ke surga sebagai anak manusia. Sedangkan Tuhan mengatakan, tidak ada, aku bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga aku berdusta. Yesus manusia dan dia berdusta. Dia mengatakan dia tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain dia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Gugur. Silakan Anda tanggapi. Nah, dari aku dan Bapak aja satu, dia datang dari mana? Aku datang dan keluar dari Bapak. Itu dulu, Jadi- patahkan dulu, jadi- itu jangan loncat kemana-mana. Nggak, maksudnya Ini yang gimana? Babi katakan, jangan curang, Ya jangan memang jangan tidak nipu. ada, belum. Mereka masih di Firdaus. Belum ada rapture, belum ada Bagaimana dengan kebohongannya? kebangkitan. Bagaimana dengan siapa? kebohongannya yang mengatakan tidak ada yang pernah naik ke surga, sementara Elia lebih dulu naik ke surga? Gimana itu? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya memang karena dia itu Tuhan. Nah, Yesus berdusta. Yesus manusia dan Yesus Yang anak mana manusia sih dan Yesus Yesus pendusta? berdusta. Yang Hah? mana? Yang mana? Yohanes 3 nomor 13. Tidak Tuh ada kan, orang yang tadi pergi dari ke surga. bilangan, coba berapa jauh tuh dari bilangan ke Yohanes? Ya, Yohanes 3 ayat berapa? nomor 13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Tidak ada seorang selain pun yang pernah naik daripada ke surga, dia yang telah selain turun dari daripada surga. dia yang telah turun Yaitu dari anak manusia. surga, Siapa anak yaitu manusia? anak Yesus. Nah ya iya. Nah, terus 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga itu apa? Tunggu, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kalau di framing ini ayat-ayat bagus tahu Bang Suma. Tidak ada orang pun yang telah naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga. Itu Coba. anak manusia. Iya, Coba. itu betul. 2 Raja-Raja 2 Terus? nomor 11, bohong. Tentang manusia. Elia naik ke surga lebih dulu daripada Yesus. Iya, bukan Bohong. di surga, belum sampai surga. Sedang belum mereka sampai berjalan tahta. terus sambil berkata-kata, Surga tiba-tiba itu datang yang kereta berapi dimaksud dengan kuda berapi tahta. memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Yesus tuh kalau ngomong bukan level kita. Yesus kalau ngomong surga itu level dia di tahta. Kita akan dibawa oleh dia duduk di tahta Bapaknya. Iya, dia itu bukan orang yang kentang-kentang tanggung gitu loh. Bukan orang-orang yang PHP. Yesus Iya, dia berbohong. Bang Zuma, kita itu diciptakan sangat berharga. Percaya apa enggak itu? Jangan merasa bahwa kita itu nggak layak disamperin gitu loh Bang Zuma. Curhat doi, curhat. Ih,
Ya, sebentar Bu ya, kita sapa dulu ya. Bung Regar, selamat siang. Aduh, Dan saudara diciptakan untuk apa? Assalamualaikum Gitu loh. warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin, Oh, iya, yang Pak. gembel, yang dekil itu diciptakan untuk apa? Untuk dibawa sama Yesus duduk di tahta Bapaknya. Curhat. Ibu Natali, saudariku ya. Di situ Tuhan mengatakan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia hingga ia berbohong. Yesus anak manusia dan dia manusia, dan Yesus berbohong. Mana bukti kebohongannya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang naik ke surga selain aku. Ternyata Yesus tidak pernah baca kitab Raja-Raja. Tuhan, Dua surga Raja-Raja di 2 mata nomor Yesus 11. itu Elia lebih dulu naik ke surga. Bukan kelasnya Elia, bukan. Iya. Yesus turun menyatakan kepada kita itu bukan kelas Aduh. Elia. Dia Ya Allah, kelasnya minuman Tuhan. apa yang harus kumakan Dia sehingga aku bisa kelasnya bodoh kayak tahta. orang ini? Aduh, Bang Zuma ini nggak mau Baca dulu deh 2 dianakkan. Raja-Raja 2 nomor 11. Kita ini anak Ya, kenapa kita lagi anaknya kayak kita ini? diangkat manusia ya, Pagi-pagi nih, maaf. sih. Ini sudah masih siang-siang loh ini, Mbak. Kok sudah minum tuak sih? Bilangan 23:19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus kena dua-duanya. Yesus tiga-tiganya malah. Yesus manusia dan Yesus anak manusia dan Yesus berdusta. Mana bukti dustanya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Iya, tahtanya. Surga itu ada tingkat. Ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang harus aku makan supaya aku bisa seperti Mbak Natali? Yesus itu tertinggi. Yesus tertinggi. itu di tahta anak Allah, firman Tuhan. Dia nanti yang membawa kita Ampun duduk di deh. tatanya sama-sama Iya. memerintah. Ih, ya udah kalau nggak percaya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bilangan 23 nomor 19. Nah, Tuhan itu bukan manusia dan bukan manusia sehingga dia berdusta. Nah, Yesus terpenjara dengan 3 keadaan. Pertama dia manusia, kedua dia anak manusia, ketiga dia berdusta. Berarti dia bukan Tuhan. Sederhana kan? Bagaimana mungkin dia mengatakan tidak ada yang pernah naik ke surga selain aku? Dia nggak pernah baca kitab Raja-Raja. Aku dan Bapa satu, akulah dia, akulah. Gini aja Kamu itu, mau Bang Juma. sampai kapan Bang Juma. Gimana? bersama-sama Gimana, Dok? dengan aku? Gimana? Akulah dia Gimana? itu. Gini aja tuh Bang Juma. Yang menyatakannya sang putra. Gimana, Bang? Gak percaya. Bang Juma. Ya udah. Sebentar. Bang Juma. Aduh, saudariku ini. Iya, silakan Bang Regar. Tanyain aja sama Mbak Natalianya Bang Juma. Sebelum ini Alkitabnya itu sebelum diterjemahan bahasa Indonesia bahasa apa sebelumnya gitu aja. Kan gampang. Sebentar, nggak sampai dia ke situ. Bahasa kalbu. Iya. Gitu lagi si Ya Regar, Bang ini Juma juga loh, jangan bertanya. Yohanes Andi. 13. 13 akulah guru dan Tuhan. Mati Mija. Tidak ada seorang pun yang lain yang pernah berkata demikian tuh. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdusta? Kenapa dia jadi anak manusia? Syarat jadi Tuhan itu Banyak pertama, lagi ke situ wajib lagi. mutlak bukan manusia. Itu syarat pertama. Syarat pertama menjadi Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Itu syarat pertama. Yesus nggak lolos. Susah. Susah, Bu. Susah, Mbak. Susah. Lebih baik musik di gereja nanti hari Minggu kita rubah jadi lagu keroncong. Susah gimana maksudnya? Tinggal baca susah. dan percaya. Nggak Untuk usah menjadi, pelintir-pelintir. untuk mengakui bahwa dia itu Tuhan, wajib hukumnya syarat utama dilalui. Gini loh, Bukan Bang Zuma. manusia. Gini Bang Zuma, dengerin ya sedikit aja. Ini kan kebenaran. Ini udah mendekati. Aduh.
udah mendekati bagaimana dan apa. Ya ini Kalau udah saudari kebenaran. Karena Natali gini, ini dekat tunggu saya dulu, nih. tunggu dulu. Ku sisir rambutnya Buktinya, pelan-pelan. Habis itu kulaikan nyanyi, kunyanyikan lagu. Al-Quran menyuruh kalian untuk baca Injil. Ya kan, kenapa? Karena benar, nggak mungkin Iya. Al-Quran suruh baca Injil yang nggak benar. Kalau saudari saya ini Kalau mengatakan, seandainya Injil itu nggak benar, berarti Quran juga nggak benar. Kenapa disuruh baca? saudari, Kenapa? kalau Anda Apalagi mengatakan disuruh imani loh. Disuruh imani loh, Bang Zuma, dosa besar. saudariku, saudari Iya kalau kan? saudari kalau Bible Anda katakan Injil harus diimani kebenarannya, ya ayo imani kebenarannya. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus ini manusia dan anak manusia dan dia Yesus berdusta. lahir dari Roh Imani itu, Kudus. imani. Yesus bukan manusia, dia Tuhan. Dia menjadi manusia. Yesus itu lahir dan Iya. dikandung oleh Roh Kudus. Dia Yesus itu bukan anak. manusia. Yesus bukan manusia. Eh, Tetapi dia anak manusia atau bukan? anak manusia. Dia Anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia. Nah, berarti bukan Tuhan Yesus itu, bukan. Tidak berdusta. Yohanes 3:13, Yesus berdusta. Jadi dia bukan Tuhan, saudariku. Masya Allah. Ayolah, ayo. Jangan gengsi mengakui kebenaran. Yang dikandung oleh Roh, yang dipimpin oleh Roh, yang rohnya Roh tidak adalah pernah Allah, masa mengandung. bukan Tuhan? Roh Yang itu tidak rohnya pernah hamil. adalah Roh Allah tidak pernah itu hamil. sendiri, masa bukan Tuhan? Firman Roh yang tidak menjadi pernah manusia, hamil. firman yang turun ke bumi, masa nggak bisa? Firman Saudari. yang turun menjadi manusia datang ke bumi, masa bukan Tuhan? Saudari dengarkan saya. Ya. Kalau berbicara tentang dikandung oleh Roh Kudus, Kejadian 6 nomor 3. Malah lebih ngeri lagi kalau kita nggak Sabar dulu Bu Natali. Kalau Iya, iya. ngomong jangan disela. Kita ada edukasi gitu loh. Lanjut Bang Suma. Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman. Titik 2, koma pembuka. Rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Rohku. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Mengandung Yesus. Rohku mengandung Yesus. Roh yang ada pada diri Yesus adalah Roh Kudus. Roh yang ada pada diri manusia adalah Roh Tuhan. Galatia Apakah berapa? Roh Tuhan? Tunggu sabar. Galatia berapa? Ya kan harus dibaca. Iya. Saya nyebut apa tadi? Kejadian 6 nomor 3. Lupa. Bukan Kejadian, Galatia. Ayo, Galatia. Kok jadi Galatia? Jangan kabur, ayo. Kok jadi Galatia? Iya kan tadi rohku tidak selamanya di dalam Kejadian 3 nomor Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6:3 Galatia. Bang Juma ini aneh ya, lari ke perjanjian lama, jawabnya pakai perjanjian baru. Loh kan itu satu Curang. ikatan, satu bundel. Perjanjian lama, perjanjian baru kan satu bundel. Artinya ada keterkaitan. Kan tadi saudari saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dikandung oleh Roh Kudus. Padahal sudah jelas Yesus itu manusia dan anak manusia. Maria itu manusia. Anak Maria adalah manusia. Iya kan? Yang keluar dari hidung Maria ingus. Yang keluar dari mulut ludah. Yang keluar dari itu ya anak manusia. Pipis, Ya udahlah, darah, aku jelasin dan manusia. Yohanes Itu aja yang deh keluar. udah. Ya aku jelasinnya Yohanes aja deh, nggak usah kesana sini. Ini kayak Dikontrol, kelihatannya beliau jadinya ini, aku malah pusing. kelihatannya saudara saya ini pendeta ya. Bukan. Pendeta itu saya begitu. biasa. Kalau pendeta ditanya oleh jemaat, begitu caranya. Kita nggak usah lari ke ke perjanjian lama ya. Kita fokus di Yohanes saja ya. Tapi giliran perpuluhan baru terjun ke perjanjian lama. Ini kayak cara-cara pendeta. Kan Enggak, disuruh beritakan. Masalahnya Gimana dong? nggak jadi Kristen itu nggak harus percaya Yesus itu Allah. Yesus itu anak Allah.
Yesus Nah, itu berarti dia bukan Tuhan. Yesus itu juru selamat. Udah, nggak percaya ya nggak apa-apa. Memang nggak masuk di akal. Emangnya Al-Quran masuk di akal? Ya masuk di Emang akal nggak- dong. Ya nggak bisa. Apa yang tidak Nggak masuk akal dalam mungkin. Al-Quran? Coba, misalnya di Al-Quran ada Musa juga kan, sama Injil. Emangnya bisa belah lautan? Loh, Bisa. Tongkat Nabi busuk siapa itu bilang Nabi membelah Musa belah lautan. laut? Kan Siapa nggak bilang Nabi bisa. Musa belah lautan? Nah, Siapa bilang? Bukan Nabi Musa yang belah lautan. Yang belah lautan itu adalah Sang Yang Maha Kuasa yang mengutus dirinya. pokoknya Itu masuk ini akal tidak? terakhir ya, aku terakhir. Masuk Pokoknya akal. apapun yang terjadi, kalian tetap milik Kristus, kalian tetap milik Allah. Iya. Tidak ada satupun yang bisa merebut. Itu kan? Titik. Itu kan? Bye. Masa cantik-cantik begitu caranya? Agama ini harus diuraikan dengan akal dan logika rasio. Gak bisa dengan aliran kepercayaan kayak begitu, Ya Mbak. nggak bisa, masa kasih Allah harus disesuaikan dengan pikiran Bang Zuma? Loh, Nggak kalau ada tidak sesuai dengan apa-apanya. pikiran manusia, berarti Nggak bakalan yang menuliskan nyampe. dan menorehkan firman di dalam kitab Anda itu bukan Tuhan dong. Kitab suci harus selaras dengan akal. Kenapa bisa? Karena namanya kitab suci itu firman Tuhan. selaras dengan akal nggak? Perjanjian lama, Al-Quran selaras nggak dengan akal? Ya nggak mungkin. Iya, dengarkan Jangan dulu. ngarang. Kenapa tidak? Coba tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran yang tidak selaras dengan akal. Yaitu Coba. Isa dari roh. Hah? Isa dari roh. Iya. Isa dari lah, faktanya Maryam melahirkan tanpa ada suami. Betul atau tidak? Nah, ya Betul iya kan? makanya apakah itu masuk logika? Masuk logika. Kenapa masuk logika? Karena karena akal ini menelaah bahwa di atas manusia ada yang berkuasa. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, yang membuat Maria tanpa suami ini bisa hamil, itulah dia hakikat pencipta yang mengadakan segala alam semesta, yang mengadakan ilmu pengetahuan. Masa tidak masuk akal? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, saudariku, manusia melahirkan ciptaannya. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau yang maha kuasa sang pencipta menciptakan manusia tanpa ayah, Aduh, masuk akal. nggak mungkin kami meniupkan ke dalam Maryam ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta betul itu. alam. Tanggung jawab loh Benar Bang Zuma sekali. loh. Benar sekali. Tanggung jawab loh ayat-ayat Benar ini loh. sekali, benar sekali. Sekarang yang menyebabkan kemudian Maria ini Bukan hamil siapa? menyebabkan untuk apa? Kalau Untuk bukan apa? Tuhan itu. Tuhan yang membuat Maria hamil tanpa suami. Berkuasa nggak Tuhan melakukan itu? Tunggu dulu, Berkuasa dong. tanggung jawab nih ya. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Betul sekali. Kalimat Tuhu. Betul, kalimat dari Coba Allah, buat firman dari Allah. apa? Betul. Buat Betul. apa? Coba. Innama amruhu segitu idza hebatnya arada dia. syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan mengatakan, "Wahai Maryam, hamillah." Kira-kira hamil enggak? Kalau Allah yang memerintahkan. Tunggu dulu, betapa Hamil nggak? mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum disentuh seorang laki pun, seorang laki-laki. itu Sundal kenapa? dari mana? Coba. Itu kenapa? Itu kenapa? Karena dia tidak punya suami. Tapi Allah yang maha kuasa kemudian mau menciptakan manusia tanpa ayah. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa Tuh nggak? ya, bukan anak pesundal loh. Ya memang Anak perawan betul. suci malah. Betul. Kan dia berasal daripada kalimah. Dia berasal dari kalimat Allah. Dia berasal dari firman Allah. Firman Allah mengatakan apa? Wahai Maryam, hamillah. Hamil nggak? Iya, hamil. Betul. Hamil. Itulah yang dimaksud berasal daripada kalimat Tuhu. Berasal dari kalimat Allah. Berasal dari kehendak Allah. Berasal dari firman Allah.
Makanya Nah, dalam ini Al-Quran, lagi. innama Ini amruhu. tunggu Ya, silakan. dulu. Silakan, sabar. silakan. Saya nanti Pindah lagi, lompat lagi. kepanjangan Kemana nggak lagi Anda ngerti. ingin lompat? Silakan. Isa adalah tanda rahmat nih, ya. Ya. Kami menjadikan Isa suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Rahmat itu nggak main-main loh. Ya, memang Rahmat itu betul. Allah. Iya, memang betul. Ketika kemudian bangsa Yahudi itu ya ingkar terhadap ajaran Tuhan. Ya, tunggu dulu. Artinya kan Isa ini benar putra Allah kan? Iya betul, dia putra Amin. dalam arti kata Udah. hamba. Putra dalam arti kata hamba. Artinya hamba yang suci. Itu sudah betul itu. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Itu sudah betul. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Barang siapa yang percaya kepada dia, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu. Makanya jangan dituhankan, karena dia hanya rahmat untuk alam semesta. Dia hanya utusan Allah, jangan dituhankan. Ada yang jauh lebih hebat, yaitu yang menciptakannya lahir tanpa ayah. Itulah yang disembah, jangan dia. Makanya Nabi Isa menerangkan Makanya begini persoalannya ya Bang Zuma ya. Apa itu? Ini Yesus ini, Isa ini suci, tidak ada manusia. Hanya Allah yang maha suci. Kenapa maha? Oh, tidak. Karena karena tidak ada yang suci. Tidak, Maha bedakan itu suci. tidak ada yang suci kecuali Dia Bedakan suci satu-satunya. dengan maha suci. Nggak ada manusia yang suci, nggak ada. Al-Quranul Karim ya, ayat 2 surah Al-Jumu'ah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mensucikan manusia. Mensucikan. Yesus adalah manusia suci. Udah, jangan bukan panjang-panjang. maha suci. Baik, Yang maha yang suci penting itu itu. adalah Yesaya 57 nomor 15. Pencipta alam semesta ini maha suci. Yesus Ya. tidak suci. Iya, kami Sorry, mengutus Yesus roh bukan kami maha suci, dia kepadanya. suci. Masa roh kami tidak suci? Masa roh kami tidak maha suci? Gimana sih Bang Zuma? Tanggung Saya jawab kan sudah loh. bilang tadi. Maka Saya sudah ini, bilang tadi. maka ia menjelma tuh. Kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya. Itu malaikat Jibril, itu Roh Kudus. Manusia yang sempurna. Itu Udah bukan malaikat suci lagi, Jibril, itu bukan sempurna Yesus, juga. itu Roh US Kudus. Al-Quran Makanya dikatakan loh ini, innama 19 ana ayat rasulu 17. rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Jibril yang adalah Roh Kudus kemudian berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Roh Kudus ini datang dalam rupa Kalau laki-laki. cuma mau menyampaikan untuk apa suci, untuk apa sempurna. Muhammad juga bisa menyampaikan perkataan yang benar, tapi nggak perlu suci, nggak perlu sempurna bilang, kan? Yesus sucinya di mana? Yesus ini sucinya di mana? Yesus roh Allah itu sendiri tuh Lah, lihat. kita ini rohnya siapa? Anda rohnya siapa? Ya iya, tapi tidak sempurna, tidak suci. Dia Ayo, dikatakan Yesus dengar. kita tidak dikandung oleh roh. Hah? Mati. Ya udah terus. Ya udah nggak apa-apa kalau menyangkal. Orang Loh, akal kita saya tidak Al-Qur'annya sendiri. menyangkal Roh Kudus itu roh suci. Yesus Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia suci. Bahkan kitab suciku yang mengatakan itu. Sedangkan kitab suci Anda, Yesus itu sucikah? Enggak, dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Yesus manusia terkutuk. Di Al-Quran lah Terus Nabi dia Isa mati itu kemudian kan? disebut. Yesus mati kan? Al-Quran sebagian bilang Yesus nggak mati, naik langsung ke surga. Ya, emang Bahwa begitu. pada hari aku Isa Al-Masih dibangkitkan hidup kembali. Ya, memang nanti Quran ketika dia datang, 19:33. nanti ketika dia datang kedua kalinya, baru dia diwafatkan. Setelah diwafatkan, Mana kedua kalinya? Nggak ada kedua kalinya. lah itu cuma doa dia Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat 30 yang Anda baca itu, 33 yang Anda baca, itu doa beliau ketika dia masih bayi. Pada saat dia masih bayi dalam ayunan itu dia berkata seperti itu. Oke, nah ini ya.
Ini keren apalagi? loh. Ini masalahnya keren gitu Loncat Allah terus, telah silakan. Allah telah, aku penasaran soalnya. Soalnya ini silakan. keren banget. Allah Iya, memang. telah mengangkat Isa kepadanya loh. Ya artinya An-Nisa, kan dia Al-Quran surah yang putra Allah itu An-Nisa kembali ayat lagi ke 158. dia kan, kembali lagi ke dia. Artinya memang kan dia diangkat ke satu-satunya langit. yang ada di Dia diangkat ke langit, Sisi itu betul. Iya, Iya kan, kalau dia begitu. diangkat ke langit. Dia diangkat ke langit, diselamatkan Luar dari biasa. orang-orang kafir. Nah, lalu nanti turun untuk yang kedua kalinya. Sebagai pertanda akan dekatnya hari kiamat, Nabi Isa turun untuk menjadi hakim bagi orang-orang yang menuhankan dirinya. Itu tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 48. Tuh. Nabi Isa turun kembali ke dunia untuk menjadi hakim bagi orang-orang yang menuhankan dirinya, yang membelokkan ajarannya. Coba baca Matius Iya. 7 22 sampai 23. Tunggu dulu, jangan kabur, jangan kabur, tanggung jawab. Saya ini bukan orang Islam kan, tanggung jawab Bang Zuma loh keselamatan saya. Nih, Ya, silakan. terkemuka buat apa? Di dunia, di akhirat Oke. pula. Tuh, Ya, aduh, oke. Bang Zuma. Oke. Nabi Isa alaihi salam terkemuka di dunia. Maksudnya apa? Terkemuka, wajihan. Apa artinya wajihan? Terkenal. Terkenal nggak Nabi Isa? Terkenal. Terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal? Karena sebagian penduduk bumi mempertuhankan dirinya. Dia setiap malam, setiap hari menjadi bahan pembicaraan. Dia terkenal. Apa bukan? Tunggu jawab. Apa bukan, Bang Zuma? Terkenal. Terkenal. Apa Emang bukan? kenapa kalau dia terkenal? Terkemuka. Terkemuka berarti terkenal. Iya, sama seperti Ada Nabi yang Musa. lain Nabi nggak? Musa juga Ada yang disebut lebih wajihan. nggak? Tunggu Nabi Musa juga dulu. disebut wajihan. Tunggu Terkemuka, dulu. terkenal. Bukan cuma Yesus, Nabi Isa yang disebut wajihan. Nabi Musa juga disebut Ada wajihan. yang lebih nggak dari Terkemuka. Ada yang lebih nggak dari Yesus, Nabi Isa adalah manusia yang terkemuka di dunia. Terus, masalahnya, dia jadi Tuhan gitu karena dia terkemuka. Bisanya. Dia terkemuka di dunia, apa alasannya? Karena satu-satunya nabi yang dituhankan dan diperbincangkan setiap saat. Karena dia nabi Tuhan tapi dituhankan. Dia terkemuka di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi di hadapan seluruh umat manusia. Apa pembuktiannya? Ya, satu-satunya Wa isqalallahu ya yang bani dari ya Isa bin Maryam, a'anta qulta Dia linnas. terkemuka karena satu-satunya manusia yang datang dari roh Allah Mati itu nih ya, sendiri. mati nih ya. Udah, Itu asumsi. saya mau turun, nanti saya bentar lagi Itu dihajar asumsi, nih ya toh. asumsi penganut Nggak ajaran mau, pagan. udah ya, bye-bye, thank you so Oke, much. silakan, Dah. silakan. Ya, begitulah teman-teman cerminan orang Kristen ya, yang kelamaan menyembah anak orang, ingin menjadikan anak orang ini sebagai Tuhan, tapi tak sanggup melalui Bible. Mencoba menjadikannya Tuhan melalui Al-Quran, tapi jadi lawak-lawakan. Ya, kita kasihani beliau, kita doakan supaya bisa dapatkan hidayah. Sederhana kok hidayah itu, gunakan akal sehat, ya, pasti cahaya keilahian itu akan turun untuk memberikan gambaran jalan lurus kepada oknum tersebut. Tapi kalau memperbodoh diri, tadi dia mengatakan Yesus itu bukanlah pendusta. Nah, kita kasih data apa alasannya. Oh, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Itulah pendusta itu gitu. Apa kata Al-Quran? Yuhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan juga hendak menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian adanya? Karena fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Karena di dalam hati mereka ada penyakit, Allah menambahkan penyakit mereka. Ini kalau sudah disampaikan berita kabar gembira kepada mereka tentang kebenaran Islam, kebenaran ajaran Yesus terkait dia adalah hanya utusan, dia hanya manusia, lalu ditolaknya, maka pasti akan semakin bertambah-tambah kekufurannya. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma dapat poinnya ya.
Sebentar Mas Bramin. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi mau nikah? Oh ya, oke, standby dulu. Stina, selamat siang. Stina. Iya. Iya, selamat siang Dinda. Siang. Dari Kristen atau Katolik atau Muslim? Nyimak Bang. Nggak, tadi mau bilang tentang apa tadi? Di kejadian itu ya, kejadian berapa tadi? Kejadian 3 ayat 6 ya? Ya, Ibu dari Kristen apa Muslim? Ya, saya Kristen. Ya, silakan. Ya. Jangan banyak diketawain ya. Soalnya kalau banyak itu kan ketawanya jadi nggak dengar. Nggak, kalau waktu di kejadian 3 itu ayat 6, itu kan firman Tuhan bilang, rohku tidak tetap tinggal di manusia. Hilang suaranya. Dia lagi nyelam itu. Oh, Nyelam dulu. Ya, silakan. ya. Ya, itu kan tadi Bang Suma yang kejadian 3 ayat 6 boleh dibaca lagi nggak? Silakan dibaca. Soalnya kalau saya balik ke mana, ke Alkitab saya itu mati suaranya. Boleh baca Bang? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena Ya. manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, itu kenapa Allah berfirman pada waktu itu? Karena pada waktu itu di zaman Nuh, jadi Ada raksasa. manusia itu jatuh dalam dosa dan Allah itu melihat bahwa manusia ini perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mereka berbuat segala sesuatu sesuka hatinya, berbuat dosa, kawin mengawinkan. Jadi mau dengan siapa dia mau kawin gitu. Nah, kenapa Allah tidak mau? Karena Allah memusnahkan manusia pada zaman Nuh. Dan itulah Sebentar. karena Tapi, ya. Allah Oke. itu memusnahkan manusia. Itu pada zaman Nuh. Jadi lihat perikopnya di atas. Jangan baca cuma ayatnya doang. Jadi lihat perikopnya. Kejadian 3 itu kenapa Allah berbicara seperti itu? Karena pada zaman itu manusia jahat. Itu kejahatan manusia. Makanya Allah tidak suka, manusia kan udah diciptakan sebenarnya sempurna di hadapan Allah. Dan manusia jatuh pada pada Adam dan Hawa. Dan kemudian ada Nabi Nuh yang diutus pada zaman itu. Pada zaman itu cuma Nabi Nuh dan keluarganya yang taat kepada Allah. Sedangkan manusia di lingkungannya itu berbuat dosa. Makanya Allah tidak mau manusia hidup pada zaman itu karena berbuat jahat di hadapan Allah. Dan Allah mengatakan seperti firman-Nya tadi, rohnya tidak akan tinggal diam di dalam manusia karena kejahatan manusia. Dan itu akan terjadi pada zaman sekarang. Mengawinkan, kawin di mana-mana, dan Tuhan itu akan marah, Allah akan marah kepada kita manusia karena berbuat dosa. Dan itu tidak tinggal pada diri manusia. Apa khotbah ini? Khotbah gereja apa ini? Itu bukan khotbah gereja, dan itu memang firman Tuhan. Karena melihat itu jangan cuma ayat. Maaf, saya bukan pendeta, tapi kalau dilihat dari ini kan perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nggak ada korelasi, Bu. Nggak ada korelasi. Jadi kalau dibilang roh Tuhan itu Yesus itu berdosa, dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta.
Nggak ada korelasi Bu, nggak bahas itu, nggak ada korelasi, nggak nyambung ke situ Bu. Oke, Ya, tunggu. coba. Poinnya apa, Bu? Bang Poinnya apa? Suma Poin. baca baik-baik. Memang kalau orang Islam hanya mengambil satu ayat, dia akan orang lain bisa percaya ayat itu seperti itu perkataannya. Tapi kita kalau orang Kristen mau baca firman Tuhan, itu dari perikopnya sampai ke semuanya itu kita harus baca. Apa kata firman Tuhan di dalamnya? Apa maksud Tuhan di dalamnya? Itu loh. Jadi nggak mau comot satu ayat. Kalau satu Oke, ayat memang orang nggak akan Bu pernah Selina, percaya. poinnya apa? Gitu. Sabar dulu. Poinnya apa? Nah, Poin. poinnya tadi karena dibilang Yesus itu berdusta. Yesus itu berdusta mengatakan bahwa Roh Allah itu tinggal di dalam dia. Padahal di sini diambil dari Kejadian, Allah itu berfirman, Roh Allah tidak akan tinggal di dalam dia. Itu tidak ada sangkut pautannya dengan Perjanjian Baru. Karena di Perjanjian Lama, Allah ini berfirman pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan Allah tidak mau melihat manusia berbuat jahat seperti itu. Pada waktu itu Nabi Nuh, cuma Nabi Nuh yang di dalam pada zaman itu yang taat bersama keluarganya. Makanya Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera supaya mereka selamat. Oke, poinnya Bu, poinnya diulang Nah, lagi. poinnya Yesus itu tidak berdusta. Oke, Ya, Yesus Yesus berdusta. itu tidak Udah. berdusta. Seperti Bang Suma tadi bilang, bahwa Yesus itu berdusta. Udah dapat poinnya, udah dapat poinnya. Ya, Yesus, oke. Yesus Nah, tidak berdusta jadi ya. Yesus itu tidak berdusta. Sekarang tadi dibilang tentang Maryam. Yesus itu benar Bang Suma bilang tadi, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha Dikira gereja kali ya ini. pencipta. Ini bukan gereja. Nggak tapi ulang-ulang lagi. pembenaran Ibu dari kalau firman bukan gereja Tuhan. lihat-lihat juga dong bicara dengan siapa. Ya, bukan ya tentang pembenaran. Ya kan? sudah Kalau Bu, tadi sudah didapat Ya, poinnya. oke. Ibu, Udah mengerti Yesus firman tidak berdusta, Tuhan? udah ya. Nah, Ngerti firman gantian, Tuhan. gantian. artinya Nah, jadi diam, Yesus diam, itu diam. tidak Nah, Diam. gantian Bu, gantian. Diam biar saya ajarin. Silakan, ya. Pasang kuping, kasih connect antara kuping dengan otak. Dengarkan gurumu bicara, ya. Enggak kayak gitu caranya. Kalau mau membodohi itu di rumah Anda atau di gereja, di sini jangan. Itu memalukan, ya. Kalau Anda meminta saya membaca satu perikop, jangankan tentang ruh. Yesus yang Anda katakan Tuhan karena dia adalah mulanya firman, Matius 4 nomor 4, seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oke? Kata Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita pada mulanya adalah firman, kemudian menjadi daging. Sama seperti Yesus. Pelajari itu, belajar. Jangan cuma dok. Makanya waktu bayi itu kalau disuruh minum susu pakai dot, jangan dotnya yang ditelan. Kejadian 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di atas muka bumi, bagi mereka lahir anak perempuan, maka anak-anak Theos melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku, tuh, apa yang Anda ingin pelintir di situ? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apa yang Anda pahami di sini kalau pakai akal? Rohku, yang adalah rohku, yang adalah aku sendiri, tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Apa yang Anda ingin pelintir di sana? Apa? Rohku, berarti roh Tuhan tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri setiap manusia itu adalah roh Tuhan. Yesus, roh Tuhan. Bang Suma, roh Tuhan. Tubuhnya Yesus pada mulanya adalah firman. Tubuhnya Bang Suma pada mulanya adalah firman. Sama. Yang membedakan munculnya agama pagan yang menganggap kejadian lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati itu pekerjaan dewa. Maka jadilah dia Tuhan menjadi dewa di agama Kristen. Pahami itu dulu. Pakai otak. Jangan Anda samakan kalau Anda lagi ngajarin membodoh-bodohi anak-anak Anda di rumah dengan sedang berbicara di hadapan kami umat Islam. Jangan samakan.
Karena kami lebih paham Bible. Kami menelaah Bible pakai ilmu, pakai akal. Anda menelan Bible pakai dogma. Beda kita, beda kelas. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan kebohongan Yesus. Nah, ini tak ajarin. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Bagaimana dengan Yesus? Yesus manusia dan dia anak manusia dan dia berdusta. Mari kita buktikan. Apakah dia manusia? Hanya orang gila yang mengatakan Yesus bukan manusia. Apakah dia bukan anak manusia? Hanya orang sedeng yang mengatakan Yesus bukan anak manusia. Apakah dia tidak berdusta? Hanya orang yang stupid, yang pura-pura bloon, yang pura-pura miring, yang membaca Yohanes 3 nomor 13 dan membaca 2 Raja-Raja 2 nomor 11 tidak mengatakan Yesus sedang berdusta. Yohanes 3 nomor 13. Yesus berkata, tidak ada seorang pun manusia yang pernah naik ke surga melainkan dia sendiri. Ternyata 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Terbukti secara Bible, Yesus berdosa karena pendusta. Berdusta. Coba. Gak usah lari ke roh, gak usah lari ke firman, gak usah, itu terlalu berat. Buktikan aja dulu kalau Yesus tidak berdusta. Dia melakukan dusta yang sangat nyata. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan aku. Kata Yesus. Faktanya 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Lebih dulu Elia naik ke surga. Tuh Yesus pendusta itu. Makanya dia bukan Tuhan. Karena dia manusia. Dia anak manusia. Dia juga berdosa. Dengan dia berdusta. Berarti dia tidak Tuhan. Bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sakit. Yesus Tuhan. Silakan. Silakan Bu Stina, dibuka mic-nya Bu. Nah, mati nih ya. Hai, Cakaru deui otak tak taruh dulu. Mas Bro admin, silakan. Sekarang nggak bicara. Ya, nyambung Bang Suma, izin nyambung. Itu mbaknya belum dibuka mic-nya. Nyambung ke yang tadi, sorry Bang Suma, kalau dibilang Yesus berdusta ya janganlah. Karena di situ konteksnya berbeda. Jadi di situ dikatakan turun naik, sementara Elia kan naik saja begitu. Jadi beda lah. Dan dikatakan berdusta ya tidak, itu sudah beda cerita. Dan saya sebenarnya sangat tertarik dan sepakat sekali sama pendapat Bang Zuma mengenai kata Allah. Mohon maaf ya kalau saya tiba-tiba beda ke topik yang lain, tapi itu sangat bagus sekali, sehingga hal tersebut yang membuat banyak orang salah paham. Bukan hanya orang Kristen yang salah paham, orang Islam juga banyak yang salah paham. Terutama yang jarang naik ke Qomal ya, yang umum-umum lah, mereka salah paham. Bahkan sampai ada lagunya yang mengatakan bahwa Tuhan kita sama, hanya kita yang berbeda, yang katanya hanya caranya saja yang berbeda, padahal sebenarnya berbeda sepenuhnya. Jadi mungkin diawali dari pernyataan Bang Suma, saya sangat setuju bahwa penggunaan kata Allah ini mungkin berlebihan ya. Kalau memang tidak berkenan ya mending diganti supaya tidak terjadi salah paham. Salah pahamnya adalah dikiranya yang disebut Bapa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal bukan. Kan begitu kan, sudah jelas pernyataan di dalam Quran, lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan. Sedangkan Bapa ini kan memperanakan Yesus, berarti kan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berlebihan kalau kita pakai, orang Kristen ya, kalau kita pakai kata Allah ini. Begitu pendapat saya Bang Suma. Iya, memang betul. Ya, jadi tidak pantas kemudian anak dewa disebut sebagai Allah atau Allah. Nah,
apa yang dihasilkan dari penamaan terhadap anak dewa ini sebagai sebutan Allah? Orang Kristen yang penghujat justru ketika mereka mengambil kata Allah atau Allah, mereka justru menyebut Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah. Dia menyebut Tuhan kami Allah. Dia menyebut Tuhan kami Allah. Bahkan kalau si CP menyebutnya lolo. Coba. Itu efeknya. Harusnya Yesus yang anak dewa ini tetap didudukkan kemudian pada porsi yang sesungguhnya. Nggak usah masuk ke dalam narasi keislaman, narasi yang keislam-islaman. Masakan orang mengambil nama Allah, disimpan di dalam Bible, diumpetin kata Allah dengan disebut Allah. Sementara Allah yang menjadi asal kata Allah di dalam Bible disebut Allah. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Oleh karena itu benarlah kalau saudara Bro Admin mendukung orang-orang Kristen, mohon hapuskan kata Allah di dalam Bible, ganti dengan panggilan Theos atau Yahweh atau apalah yang Kristen suka, yang penting bukan keislam-islaman, agar kita saling menghargai antar pemeluk agama di Nusantara ini. Kalau tidak ada kemudian, kalau tidak ingin kemudian ada persinggungan, ada perdebatan, ya, ada kemudian tuduhan penistaan, ada kisru antar agama, antar penduduk umat beragama di Nusantara ini, maka silakan orang-orang Kristen mengambil langkah positif, hapuskan seluruh istilah-istilah Islam di dalam Bible. Toh Kristen tidak akan jatuh miskin. Toh tidak akan membuat Pak Bombom jadi kurus. Toh tidak akan membuat Bombom jadi kaya raya dengan menghilangkan istilah-istilah Al-Quran di Bible. Justru itu akan mengangkat martabat Kristen. Karena Kristen kembali kepada tempatnya. Kristen kembali kepada marwahnya. Kristen kembali kepada asalnya. Yang akan melahirkan nilai penghargaan yang luar biasa dari kami umat Islam. Tapi kalau masih nyerang Islam, inilah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Injil, Yesus anak Allah. Itu kan menghina. Menghina itu. Tapi kalau Yesus adalah anak Bapa, Yesus adalah anak Dewa, Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Yahweh, tidak akan ada umat Islam yang mau berdebat menghabiskan waktu seperti ini. Tidak ada. Kami semua punya pekerjaan, tetapi karena kami juga diperintah untuk ini ada Kristen, maka kami hadir. Kami angkat suara dibilang penghujat. Dan kami menyadarkan saudara Kristen yang masuk ke dalam ranah keislaman. Coba, andai saja di Bible itu tidak ada ajaran, tidak ada konsep Islam di dalamnya, tak ada istilah Islam, apa yang mau diperdebatkan?